Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dari Bristory dengan judul Hantu di Villa Pangandaran. Seperti apa ceritanya? Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sangat menyenangkan kalau liburan diisi dengan pergi ke pantai bersama sahabat. Tapi akan jadi trauma mendalam kalau akhirnya malah terjebak di tempat dan waktu yang salah. Alena akan bercerita pengalaman seramnya ketika berlibur di Pangandaran. Suara enggak? Bisik Della pelan sambil menatapku yang duduk di sampingnya. Dengar apaan? Coba TV-nya kecilin bentar. Aku menuruti kemauannya, lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, karena villa sebesar ini hanya berisi kami berdua. Gak ada suara apa-apa Della. Udah, lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV, tapi tetap aja gak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, gua dengar. Sekarang hilang, jawab Della. Sudah jam 11 malam, Devin dan Bayu belum juga kembali. Tadi jam 9 sebelum pergi, mereka bilang mau keluar sebentar cari minuman. Wajah Della masih terlihat penasaran. Sepertinya dia yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2, tapi belum jelas itu suara apa. Aku mencoba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya itu, sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Ada apa di lantai 2, dan apa yang Della dengar? Namaku Alena. Della, Devin, dan Bayu adalah sahabat dekatku. Kami udah berteman sejak kecil karena kebetulan tinggal dalam satu komplek di perumahan di Jakarta. Bukan kebetulan juga kalau kami juga lebih akrab dibanding dengan teman-teman yang lain di perumahan tempat tinggal. Banyak persamaan yang kami miliki. Salah satunya adalah senang jalan-jalan, berpetualang ke tempat baru. Sudah banyak pengalaman yang kami lalui bersama hingga sampai-sampai duduk di bangku kuliah saat ini. Dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pengalaman seram ketika menginap di salah satu hotel di Pangandaran, Jawa Barat. Pertengahan tahun 2016, bertepatan dengan masa libur perkuliahan, Devin punya ide untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai. Kami sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai tujuannya. Pangandaran terkenal dengan tempat wisata di ujung timur bagian selatan Jawa Barat. Gak perlu diragukan lagi keindahannya. Pantai landai tanpa karang, pasir putihnya membentang. Sungguh tempat yang sempurna untuk melepas penat, melarikan diri dari pengapnya udara metropolitan. Nah, gue udah browsing-browsing nih. Ada villa besar dan asri, gak mahal juga, gak di pinggir pantai banget sih. Harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai. Tapi depannya sungai besar, bolak-balik ada perahu lewat. Begitu Devin bilang. Panjang lebar dia menjelaskan. Gak butuh diskusi panjang dan lama, akhirnya kami sepakat memutuskan untuk berlibur di Pangandaran selama beberapa hari dan akan menginap di villa pilihan Devin. Di satu Rabu pagi, kami berangkat dari Jakarta. Pagi cerah dan indah, kendaraan yang kami tumpangi menyusuri jalan mengarah ke sisi selatan Pulau Jawa. Ini adalah pertama kalinya wisata ke Pangandaran. Jadi benar-benar tempat baru buat kami kunjungi. Makanya kami sangat excited. Senda gurau dan tawa lepas mewarnai perjalanan. Rentang waktu 8 jam gak jadi terasa. Sekitar jam 3 sore, akhirnya kami sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata letak villa agak jauh dari pantai Pangandaran. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi, letak villanya lebih dekat ke pantai Batu Karas dan juga benar kata Devin. Villa berada persis di sisi sungai yang cukup besar, benar-benar menghadap ke sungai itu.
Cukup indah, walaupun bukan bangunan baru, tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Pagar tinggi mengelilingi wilayah luasnya. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman depan dan belakang. Kanan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar, jauh dari bangunan lain. Bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Pak Ilham namanya. Pak Ilham ini nggak tinggal di villa, tapi tinggal di rumahnya yang nggak jauh lokasinya dari villa. Beliau ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik. Pak Ilham kenapa nggak tinggal di sini aja, Pak? Tanya Bayu penasaran. Kalau lagi nggak ada tamu, kadang menginap di sini, tapi jarang banget. Soalnya rumah saya kan dekat. Begitu jawab Pak Ilham. Terus kalau malam villa ini lebih sering kosong? Aku ikut menempati. Iya Neng, kosong terus. Tapi tenang aja, semuanya bersih dan terawat kok. Kalau ada apa-apa, tinggal telepon saya aja ya. 24 jam siap. Jawab Pak Ilham lagi. Benar kata beliau, villa ini beserta lingkungannya memang bersih dan terawat. Hampir-hampir nggak ada debu yang kelihatan. Di lantai 1, ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya besar, memanjang jadi 1 dengan meja makan dan dapur. Di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada ruang tengah juga, tapi hanya beberapa kursi yang mengelilingi meja rotan. Oh iya, di lantai atas ada teras depan, sangat nyaman terasnya, menghadap langsung ke halaman rumah dan sungai besar di depan. Sungai yang sepertinya termasuk jalur wisata. Sesekali terlihat ada perahu bermesin kecil berisi wisatawan. Oh, itu perahu yang ngantar ke Grand Canyon di sebelah sana. Bagus tempatnya. Begitu kata Pak Ilham menjelaskan ketika kami menanyakan perihal perahu yang melintas depan villa itu. Begitulah gambaran villa yang kami tempati. Rencananya kami akan menginap sampai hari Minggu. Itu rencananya. Aliran sungai yang tenang dengan latar langit biru berbintang tanpa awan. Kami menikmati betul suasana malam pertama di teras atas. Perbincangan seru, sesekali diseling gelak tawa, memecah keheningan malam di tempat agak terpencil ini. Nyanyian merdu suara Della yang memang seorang penyanyi, serta diiringi pemain gitar yaitu Bayu. Jadi latar menambah ceria suasana. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Yuk Bay, cabut ah. Udah jam 9 nih. Tiba-tiba Devin bilang begitu. Mau pada kemana sih? Tanyaku. Beli minuman di depan, sebentar kok, kata Bayu menimpati. Jangan lama-lama ya lo pada. Gak mau gue sama Alena sendirian di sini. Sepinya gila. Della ikutan sedikit ngomel. Iya, bentaran aja kok. Manja banget sih, sungut Devin. Singkatnya, mereka berdua akhirnya benar-benar pergi, meninggalkan aku dan Della sendirian di teras atas. Malam itu sama sekali nggak ada perahu yang melintas di sungai. Nggak seperti sore hari tadi, sama sekali sepi dan tentu saja gelap. Untungnya cahaya dari langit membantu sedikit penerangan, tapi tetap aja kami nggak bisa melihat sekitaran sungai secara detail. Sepeninggal Devin dan Bayu, aku dan Della melanjutkan obrolan. Syukurlah nggak jadi membosankan, karena kami malah lebih banyak topik yang akan dibahas. Sampai akhirnya, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walau masih termasuk daerah pesisir, tapi udara di villa ini termasuk sejuk. Mungkin karena jarak ke pantai masih cukup jauh, ditambah banyaknya pepohonan di sekeliling. Di saat ketika kami banyak jeda obrolan, alias saling diam larut dalam lamunan, tiba-tiba aku melihat ada bayangan yang muncul dari arah sungai. Bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa, berbentuk seperti anak kecil perempuan. Loh, barusan lihat nggak Del? Tanyaku sambil menegakkan posisi duduk. Lihat apaan? Jawab Della dengan tanya. Kayak ada bayangan anak kecil gitu masuk ke villa. Ah, lu jangan macem-macem deh. Udah malam nih. Mana anak dua itu belum pulang lagi. Asli, gue lihat bayangannya. Alena, nggak ada ya? Jangan gitu. Iya, mungkin gue salah lihat kali ya.
Tutupku menenangkan Della. Mungkinkah aku salah lihat? Saat itu, aku nggak tahu. Lalu kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan, menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk aja yuk, nonton TV aja. Sambil nunggu anak dua itu pulang, tiba-tiba Della melontarkan ide. Ya udah yuk masuk, anginnya juga mulai dingin nih. Aku pun setuju. Lalu kami masuk menuju ruang tengah lantai 1. Di dalam, kami duduk di depan TV di ruang tengah lantai bawah. Lampu terang benderang kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat. Mungkin karena agak tertutup. Angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya nggak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya juga membuatku tertarik. Sampai-sampai pikiranku teralihkan dari gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Della. Iya, bukannya nggak sadar itu. Tapi aku memperhatikan kalau Della kelihatan sedikit resah. Sepertinya ada yang mengusik pikirannya. Tapi aku terus memaksa diri untuk nggak peduli. Coba untuk fokus menonton TV. Della beberapa kali melihat tangga, lalu memperhatikan ke atas, ke lantai 2. Hingga akhirnya Della nggak tahan lagi, dan dia pun bicara juga. Lo, denger nggak? Bisik Della pelan sambil menatapku. Dengar apaan? Jawabku. Kecilin dulu TV-nya, kata Della lagi. Aku turuti kemauannya, lalu mengecilkan volume suara TV, kemudian hening dan sangat sepi. Ah, nggak ada suara apa-apa Della. Udah ah, lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV, tapi tetap nggak ada suara apa-apa. Tadi ada suara, gua denger. Sekarang hilang, jawab Della. Wajah Della masih terlihat penasaran. Dia kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2, tapi nggak jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya lagi. Sampai akhirnya dia ikut larut menyaksikan acara TV yang aku tonton. Syukurlah. Aku bukannya nggak mendengar apa yang mungkin Della tadi rasakan. Aku pun mendengarnya juga. Terdengar ada langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian, bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Aku mendengar semuanya, tapi berusaha untuk mengabaikan sampai akhirnya melihat gelagat Della. Aku bohong dengan tujuan agar Della nggak jadi parno, karena dia penakutnya keterlaluan. Sudah jam 11 lewat. Devin dan Bayu belum juga pulang. Entah nyangkut di mana mereka berdua. Lalu kami terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Della masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya masih terlihat kalau dia merasakan ada yang aneh. Sesekali masih saja memperhatikan tangga. Berikutnya, tiba-tiba Della merebut remote TV, lalu mengecilkan suaranya lagi. Dan lalu, duk, duk, duk. Terdengar suara seperti itu. Aku nggak bisa bohong lagi, karena kami mendengarnya bersama-sama. Tuh, lo denger nggak? Tanya Della nyaris berbisik. Aku pun mengangguk. Ada yang lari-larian di atas, Alena. Suara Della mulai gemetar. Dia pun ketakutan. Udah, biarin aja. Tonton TV aja lagi. Gedein lagi suaranya coba. Aku merebut lagi remote TV, lalu membesarkan volumenya. Ya, benar. Ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2. Sangat jelas kami mendengarnya. Della kelihatan ketakutan. Aku pun sama. Tapi mau gimana lagi? Kami jauh dari mana-mana, di luar gelap, kendaraan pun gak ada. Della terus saja memperhatikan tangga. Sementara langkah kaki masih kedengaran sesekali walaupun samar-samar tertutup suara TV. Sampai akhirnya, kami mendengar suara pagar depan terbuka. Aku lari ke jendela untuk melihatnya. Ternyata itu Devin dan Bayu. Akhirnya mereka pun pulang. Kamis pagi, aku menyiapkan sarapan untuk kami semua.
Nasi goreng andalanku jadi sajiannya. Suasana pagi hari ini cukup indah. Sesekali suara mesin perahu terdengar dari arah sungai. Juga banyak penduduk setempat sedang berjalan kaki menuju pantai lewat jalan yang ada persis di depan villa. Ah, makan lo lama. Ayo buruan apa? Biar cepetan jalan ke pantai. Devin mulai mengerutu. Dia ingin cepat-cepat ke pantai. Ya sabar, ini bentar lagi beres, jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan, lalu kami berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut selatan. Jarak pantai dari villa sekitar 10 menit berjalan kaki. Benar dugaan kami. Suasana pagi di pantai sangat indah. Menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang, gak ada angin sama sekali. Terlihat beberapa rombongan nelayan menarik jala panjang dari tengah laut. Kami memperhatikan semuanya. Beneran, suasana pagi hari ini di pantai memang gak ada duanya. Aku sangat menyukainya. Tapi, sekitar jam 8, ada sesuatu yang mengharuskanku untuk kembali ke villa. Duh, gua mules. Pingin pup. Gimana nih? Aku pun sakit perut. Ah, biasaan deh. Merusak suasana. Udah tuh, numpang aja tuh di warung situ tuh. Bayu agak emosi bilang begitu sambil tangannya menunjuk ke arah warung di pinggir pantai. Ah, nggak bisa, Bay. Gua harus balik ke villa. Ayo anterin. Aku pun memelas. Gak mau ah. Vin, lo aja sana jangan antar Alena. Bayu bilang begitu ke Devin. Ya udah, ayo buruan. Gue juga agak mules sih. Begitu Devin bilang sambil cengar-cengir. Akhirnya aku dan Devin jalan pulang lagi ke villa. Gak lama kemudian kita pun sampai di villa. Gue ke warung dulu ya, beli rokok. Gak jauh kok warungnya, tuh di sana. Begitu Devin bilang ketika kami sudah berada di depan pagar. Ya udah buruan, jangan lama-lama. Gue pengen ke pantai lagi, jawabku. Setelah itu aku masuk ke dalam villa, sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya menuju toko untuk membeli rokok. Karena udah gak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah yang letaknya di belakang. Lega rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepas hajat. Sudah selesai, aku masih duduk di atas toilet, melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi, kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan yang aku dan Dela dengar malam sebelumnya. Suaranya seperti suara langkah kaki anak kecil berlarian, kali ini di lantai bawah. Terdengar jelas karena memang dekat di ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki itu terus menajamkan pendengarannya dari dalam kamar mandi. Benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Aku hanya bisa diam ketakutan. Semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Diam, gak berani bergerak sedikit pun supaya gak menghasilkan suara. Aku sangat yakin si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa saat lamanya situasi seperti itu. Aku merinding ketakutan dan nyaris menangis. Lalu langkah kaki terdengar lagi. Kali ini menjauh dari pintu menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian langkah kaki berhenti lagi. Kali ini berhenti di ruang tengah, lalu terdengar keras suara TV. TV yang aku sangat yakin dalam keadaan mati ketika aku masuk tadi. Tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya, dengan suara yang benar-benar keras. Aku menangis pelan, ketakutan, gak berani keluar. Alea, lo nyalain TV kenceng banget sih. Biar kedengaran sampai kamar mandi. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku mendengar suara Devin.
Kemudian buru-buru aku keluar kamar mandi. Yuk ke pantai lagi. Aku menarik tangan Devin, mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Peristiwa pagi itu sengaja nggak aku ceritakan kepada teman-teman lainnya. Aku nggak mau merusak suasana liburan. Walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapa pemilik langkah-langkah kaki itu.